Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Maulana dengan NPM 102220028, Prodi Akuntansi, kelas A22, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. Dalam e-commerce, aktivitas penjualan, pemasaran, dan pembelian dilakukan semua menggunakan internet, memungkinkan hampir setiap barang atau jasa untuk diperdagangkan, seperti gadget, tiket transportasi, desain, dan sebagainya. Selanjutnya ada kemudahan e-commerce, yaitu menghemat waktu. E-commerce memungkinkan penjual untuk menghemat waktu yang biasanya dihabiskan dalam menjalankan toko fisik, seperti menjaga toko, sistem pengamanan, dan kebersihan. Kemudahan pembayaran dan catatan transaksi. E-commerce menyediakan beragam metode pembayaran, termasuk transfer bank, kartu kredit, dan e-money, memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Selanjutnya ada mempermudah proses ekspansi bisnis. E-commerce memudahkan ekspansi bisnis dengan modal yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan toko fisik. Selanjutnya ada manfaat e-commerce bagi konsumen. Kemudahan berbelanja, yaitu konsumen dapat berbelanja dari rumah mereka, mengakses berbagai produk dari berbagai produsen tanpa perlu keluar rumah. Ini menghemat waktu dan tenaga. Penawaran harga yang kompetitif. E-commerce seringkali menawarkan diskon dan potongan harga yang menarik, serta ongkos kirim yang terjangkau, yang membuat konsumen merasa mendapat nilai lebih. Ada akses ke produk yang luas, yaitu dengan e-commerce konsumen dapat menjangkau produk yang mungkin tidak tersedia secara lokal atau memiliki harga yang lebih mahal di toko fisik. Adapun manfaat e-commerce bagi perusahaan. Memperluas jangkauan pasar. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen di seluruh dunia, memperluas jangkauan pasar mereka tanpa harus membuka toko fisik di berbagai lokasi. Menghemat biaya. Dengan e-commerce, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya perekrutan dan pelatihan karyawan, serta biaya pemasaran tradisional. Kecepatan dan fleksibilitas. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas dalam proses pembelian dan penjualan, memungkinkan mereka untuk merespon perubahan permintaan dengan yang lebih baik. Selanjutnya ada model e-commerce. Yang ke-1 ada B2C, yaitu business to consumer. Yaitu model ini melibatkan perusahaan yang menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen. Contoh termasuk penjualan online melalui situs seperti Amazon atau eBay. Yang kedua ada B2B, yaitu business to business. Model ini melibatkan perusahaan yang menjual produk atau layanan kepada perusahaan lain. Contoh termasuk pengecer yang menjual kepada toko retail atau produsen yang menjual kepada distributor. Selanjutnya yang ketiga yaitu B2G atau business to government. Model ini melibatkan perusahaan yang menjual produk atau layanan kepada agensi pemerintah. Contoh termasuk perusahaan yang menjual peralatan kepada agensi pemerintah atau kontraktor yang memberikan layanan kepada pemerintah. Yang keempat C2C yaitu consumer to consumer. Model ini melibatkan konsumen yang menjual produk atau layanan kepada konsumen lain. Contoh termasuk individu yang menjual item di platform seperti eBay atau Etsy. Yang kelima ada C2B, consumer to business. Model ini melibatkan konsumen yang menjual produk atau layanan kepada perusahaan. Contoh termasuk individu yang menjual keahlian atau layanan mereka kepada perusahaan.
atau konsumen yang menjual produk melalui platform seperti Etsy atau Alibaba. Yang keenam ada G2B, Government to Business. Model ini melibatkan agensi pemerintah yang membeli produk atau layanan dari perusahaan. Contoh termasuk agensi pemerintah yang mengontrak dengan perusahaan untuk menyediakan barang atau layanan. Selanjutnya yang ketujuh ada B2B2C, yaitu Business to Consumer. Model ini melibatkan satu perusahaan yang menjual produk, layanan, atau barang kepada perusahaan lain yang kemudian menjual kepada konsumen. Contoh termasuk distributor grosir yang menjual barang kepada toko retail yang kemudian menjual kepada konsumen. Adapun tantangan dan hambatan e-commerce, persaingan kompetitor. Dengan banyaknya pelaku bisnis e-commerce, persaingan menjadi sangat ketat. Mempelajari karakter pelanggan, yaitu memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen adalah tantangan lainnya. Mengikuti perkembangan teknologi, yaitu teknologi terus berkembang dan pelaku bisnis e-commerce harus mengikuti perkembangan tersebut untuk tetap relevan dan kompetitif. Menjamin bisnis ada bukan penipuan. Ketidakpercayaan konsumen terhadap bisnis online yang baru atau tidak dikenal dapat menjadi hambatan. Selanjutnya ada aspek teknis dan non-teknis e-commerce. Aspek teknis ada situs web, protokol komunikasi data, ada antarmuka pengguna. Aspek non-teknis ada hukum, ada etika elektronik, aspek ekonomi global. Jenis dan konsep pembayaran. Yang ke-1, internet banking, bisa pakai credit card atau debit saldo. Selanjutnya direct selling atau 3RD, party selling. Selanjutnya macam-macam biaya seperti buying pay, shipping pay, tax pay, dan lain-lain. Sistem kerja kartu kredit. Kesimpulan, e-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas perdagangan yang terjadi melalui media elektronik seperti internet. Ini memungkinkan pelaku bisnis untuk mempromosikan dan menjual produknya secara online, serta konsumen untuk membeli berbagai produk tanpa harus datang langsung ke toko offline. E-commerce memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan marketplace yang hanya berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dalam bentuk platform online. Manfaat utama dari e-commerce bagi bisnis meliputi jangkauan yang lebih luas tanpa dibatasi oleh waktu, biaya yang lebih murah, tidak perlu stok barang sendiri, kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman, serta pengampuan untuk mempelajari kebiasaan pelanggan. E-commerce juga menawarkan berbagai metode pembayaran yang memudahkan transaksi elektronik. Alhamdulillah, presentasi tentang materi e-commerce yang saya sampaikan mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.